Yosi Febrianti dari SMA Negeri 3 Payakumbuh. Kita akan belajar matematika peminatan kelas 11 IPA dengan materi rumus trigonometri jumlah dan selisih dari dua sudut. Anak-anak semuanya, amatilah gambar berikut. Ini adalah gambar ilustrasi posisi kapal, di mana gambar ini menunjukkan sebuah kapal penumpang sedang dalam keadaan darurat, berjarak 70 km dari pelabuhan pada jurusan 45 derajat, dan sebuah kapal patroli berjarak 70 km dari pelabuhan pada jurusan 30 derajat. Menurut Ananda, apa yang harus dilakukan oleh petugas pelabuhan untuk menyelamatkan kapal penumpang tersebut? Pastinya yang akan dilakukan oleh kapal patroli itu adalah menuju kapal penumpang dengan ketentuan tertentu, dengan jarak tertentu, dan dengan sudut tertentu. Ananda ibu semuanya, Ananda sudah tahu kan dengan sudut-sudut istimewa. Kalau sudut istimewa, kita tahu berapa nilainya dengan melihat tabel atau menggunakan kalkulator. Sekarang, bagaimana jika sudut yang kita temukan itu bukan merupakan sudut istimewa? Sekarang, karena kita belajar kosinus, bagaimana menentukan nilai kosinus sudut yang bukan istimewa? Dapatkah kita menentukan nilai kosinus dari sudut 105 derajat tanpa melihat tabel atau menggunakan kalkulator? Untuk mengetahuinya, mari kita simak rumus berikut. Rumus kosinus jumlah dan selisih dari dua sudut. Di sini kita memanfaatkan alfa dan beta. Siapa alfa dan beta? Alfa dan beta ini adalah sudut istimewa yang sudah kita ketahui nilainya. Untuk mencari sudut yang bukan istimewa, kita gunakan sudut istimewa. Kosinus alfa tambah beta itu sama dengan kosinus alfa dikali kosinus beta dikurang sinus alfa dikali sinus beta. Sementara kosinus alfa dikurang beta itu sama dengan kosinus alfa kali kosinus beta ditambah sinus alfa dikali sinus beta. Untuk mengetahui dari mana asal rumus kosinus jumlah dan selisih dari dua sudut ini, mari kita perhatikan masalah berikut. Yang pertama, kita tahu bahwa nilai dari kosinus alfa itu sama dengan sinus 90 derajat dikurang alfa. Kemudian, kita coba, kalau misalnya kosinus alfa tambah beta menjadi apa dia? Menjadi sinus 90 derajat dikurang alfa tambah beta. Kemudian kita susun, sehingga menjadi sinus 90 derajat dikurang alfa dikurang beta. Dengan memperhatikan kembali rumus selisih sinus yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka kita bisa menyelesaikan sinus 90 derajat dikurang alfa dikurang beta, yaitu menjadi sinus 90 derajat dikurang alfa dikali kosinus beta dikurang kosinus 90 derajat dikurang alfa dikali sinus beta, sehingga menghasilkan kosinus alfa dikali kosinus beta dikurang sinus alfa dikali sinus beta. Berdasarkan langkah-langkah ini, maka didapat bahwa kosinus alfa tambah beta itu nilainya adalah kosinus alfa dikali kosinus beta dikurang sinus alfa dikali sinus beta. Sekarang kita akan mencari rumus selisih dari kosinus dengan cara mengganti salah satu sudutnya dengan negatif, yaitu kita ganti betanya dengan negatif ya, sehingga menjadi kosinus alfa ditambah negatif beta itu sama dengan kosinus alfa dikali kosinus negatif beta ditambah sinus alfa dikali sinus negatif beta. Kita selesaikan sehingga didapatlah nilai dari kosinus alfa dikurang beta itu adalah kosinus alfa dikali kosinus beta dikurang sinus alfa dikali sinus beta.
Baiklah Anda semuanya, kita masuk pada contoh soal. Perhatikanlah gambar berikut. Jika menghitung tinggi pohon diambil dengan sudut seperti pada gambar, maka tentukanlah berapa nilai kosinus dari gambar tersebut. Kita melihat bahwa sudut yang ditunjukkan pada gambar itu adalah 75 derajat. Maka kita cari berapa nilai dari kosinus 75 derajat. Kita tahu bahwa 75 derajat itu adalah penjumlahan dari 45 derajat ditambah 30 derajat sudut istimewa ya. Sehingga kita masukkan pada rumus kita tadi menjadi kosinus 45 derajat dikali kosinus 30 derajat dikurang sinus 45 derajat dikali sinus 30 derajat. Dimasukkan nilainya sehingga menjadi 1/4 akar 2 akar 6 dikurang akar 2. Untuk contoh soal nomor 2, jika diketahui sinus A sama dengan 3/5 dan sinus B sama dengan 7/25. Sudut A dan sudut B adalah sudut lancip. Buktikanlah bahwa kosinus A ditambah B itu nilainya adalah 3/5. Langkah pertama, kita buat 2 buah segitiga. Siku-siku dengan sudut 1A, 1B. Kemudian kita masukkan yang diketahui yaitu nilai dari sin dari A dan sin dari B. Kemudian kita lengkapkan panjang-panjang sisinya dengan menggunakan rumus Pythagoras. Dan yang terakhir kalinya kita masukkan pada rumus kosinus A ditambah B. Sehingga nanti menghasilkan nilai 3/5. Oke anak-anak ibu semuanya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu rumus kosinus jumlah dan selisih dari dua sudut. Di mana kosinus alfa ditambah beta itu sama dengan kosinus alfa dikali kosinus beta dikurang sinus alfa dikali sinus beta. Kemudian untuk selisihnya kosinus alfa dikurang beta sama dengan kosinus alfa dikali kosinus beta ditambah sinus alfa dikali sinus beta. Gampang bukan cara menghafalnya? Mana Ananda semuanya bisa dipahami kan tentang rumus kosinus jumlah dan selisih dari dua sudut. Oke Ananda semuanya, kita cukupkan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda ibu semuanya tetap jaga kesehatan ya dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Ingatlah Ananda semuanya, orang sukses juga pernah malas, pernah bodoh, pernah gagal. Tapi mereka selalu mencoba sehingga kita bisa menyaksikan mereka sukses dan berhasil seperti saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.